Sada jatuh cinta dengan Ishida, pria pemilik restoran di mana ia bekerja. Meskipun Ishida berstatus sebagai suami orang lain, Sada tidak peduli. Ia begitu mencintai pria tersebut dan terhanyut dalam hubungan gelap mereka. Tapi Sada tidak menyadari posisinya. Sada ingin memiliki Ishida seutuhnya, hanya untuk dirinya. Obsesinya pada Ishida kemudian membuatnya melakukan hal gila yang sangat menggemparkan seluruh Jepang. Sada Abe lahir pada Mei 1905 dari pasangan kelas menengah atas Shigeyoshi dan Katsu Abe. Kedua orang tuanya dikenal sebagai orang baik-baik dan lurus. Meski begitu, kakak laki-laki dari Sada Abe yang bernama Shintaro terkenal suka main perempuan dan pergi membawa kabur uang orang tuanya. Kakak perempuannya, Teruko, juga memiliki begitu banyak kekasih, sampai-sampai sang ayah mengirimnya ke rumah bordil sebagai hukuman. Tapi bagaimanapun juga, Teruko dibawa kembali ke rumah. Ketika kakak-kakak Sada membuat banyak masalah, Sada sering keluar rumah dan menghabiskan waktu bersama teman-teman yang ia temui di jalan. Ia pun tumbuh menjadi remaja bermasalah yang sulit diatur. Sebagai anak bungsu, Sada sangat disayangi dan dimanja. Dan atas dorongan ibunya, ia belajar menyanyi dan memainkan alat musik shamisen. Awalnya Sada selalu disayangi dan dimanja oleh orang tuanya. Namun ketika ia menjadi semakin sulit untuk ditangani, sang ayah pun menjual Sada ke sebuah rumah geisha di Yokohama pada tahun 1922 dengan harapan Sada akan menemukan tempatnya di tengah-tengah masyarakat. Dunia geisha ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan latihan yang intens sejak kecil supaya bisa menjadi geisha yang bersinar. Kemampuan Sada tidak berkembang begitu baik. Tugasnya kebanyakan hanya wik-wik dengan kliennya saja. Pada awal 1930-an, ia bekerja di rumah bordil terkenal di Osaka. Di sana, Sada dikenal sebagai pembuat onar. Ia sering mencuri uang kliennya dan beberapa kali berusaha kabur dari tempatnya bekerja. 2 tahun kemudian, ia bebas dari rumah bordil dan bekerja sebagai pelayan restoran. Tapi gaji yang kecil membuatnya kembali menjadi PSK. Kali ini Sada bekerja sebagai PSK di rumah bordil ilegal. Akibatnya pada Oktober 1934, ia ditangkap polisi. Untungnya ada Kinosuke Kasahara, teman dari pemilik rumah bordil ilegal yang juga memiliki koneksi bagus. Kasahara tertarik kepada Sada dan mau membebaskannya dengan catatan Sada mau menjadi wanita simpanannya. Sada pun menyetujuinya. Kini ia menjadi wanita simpanan Kasahara yang diberikan tempat tinggal dan uang. Menurut pengakuan Kasahara, Sada sangat menyukai wik-wik dan tidak akan puas kecuali mereka melakukannya 3 hingga 4 kali dalam sehari. Awalnya Kasahara menyukainya, tapi lama-kelamaan ia tidak mampu menuruti keinginan Sada yang terlalu kuat. Suatu hari Sada memohon kepada Kasahara supaya ia bisa mengencani lelaki lain, yang mana hal ini ditolak mentah-mentah oleh Kasahara. Tak lama setelah itu, mereka pun berpisah. Sada pergi ke Nagoya untuk memulai hidup baru. Ia bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran dan terlibat jalinan asmara dengan seorang pelanggan yang bernama Goro Omiya. Sayangnya peraturan restoran sangat tegas. Pelayan tidak diperbolehkan memiliki hubungan asmara dengan pelanggannya. Sada pun kembali ke Tokyo. Pada Februari 1936, Sada mulai bekerja di sebuah restoran yang dimiliki oleh pria yang bernama Kichizo Ishida. Ishida terkenal sebagai playboy dan pastinya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mendekati Sada yang baru mulai bekerja di sana. Merasa tidak pernah dipuaskan oleh Omiya, Sada pun terhanyut dengan rayuan Ishida dan mulai menjalin hubungan terlarang dengan bosnya itu. Sama seperti Sada, stamina Ishida sedang kuat-kuatnya. Mereka kerap wik-wik di restoran maupun di penginapan lain. Ishida mampu mengimbangi kekuatan Sada dan membuatnya kelepek-kelepek luar biasa. Sada terhanyut dalam perasaannya kepada Ishida. Baginya, Ishida adalah satu-satunya pria yang mampu membuatnya mengenal arti cinta.
Ia pun menjadi sangat cemburu dan marah setiap Ishida harus kembali ke rumahnya. Sada benci kalau harus memikirkan Ishida satu atap dengan istri sahnya. Ia pun lantas menyusun rencana untuk menghabisi kekasihnya itu. Sada lalu membeli sebuah pisau, dan dalam pertemuan selanjutnya, ia mengancam Ishida bahwa ia akan menghabisinya jika Ishida berani bermain-main dengan wanita lain. Di luar dugaan, Ishida menyukainya. Ia mengira Sada hanya bercanda dan itu merupakan bagian dari permainan wik-wik mereka. Mereka mulai menambahkan unsur kekerasan dalam permainan mereka seperti saling mencekik untuk menambah sensasi. Pada 18 Mei 1936 jam 2 dini hari, Sada menghabisi Ishida dengan mencekiknya. Dengan pisau, ia memotong pentungan Ishida lalu menuliskan Sada Kichi bersama pada sprei dan paha Ishida. Ia juga menuliskan namanya di lengan kiri Ishida. Setelah mengenakan celana dalam Ishida, Sada membawa pentungan kekasihnya yang ia bungkus dalam kertas majalah lalu meninggalkan penginapan pada jam 8 pagi. Setelah keluar dari penginapan, Sada menjumpai mantan kekasihnya, Goro Omiya, dan terus-menerus meminta maaf. Saat itu Omiya berasumsi kalau Sada minta maaf karena telah mengkhianatinya dengan pria lain. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah Sada meminta maaf karena perbuatannya yang akan memberi dampak buruk bagi karir politik Omiya. Kematian Ishida di penginapan langsung membuat publik heboh dan segera menjadi sensasi nasional. Pencarian terhadap Sada Abe pun digencarkan. Dikala Jepang sedang panik mencari Sada, ia malah bersantai dengan menonton film, pergi berbelanja, dan minum bir. Ia berencana akan bunuh diri sambil membawa pentungan Ishida, tapi polisi keburu menangkapnya. Ketika diinterogasi polisi mengenai alasannya menghabisi Ishida, Sada menjawab kalau ia sangat mencintai Ishida dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dan dengan meninggalnya Ishida, tidak akan ada wanita lain yang bisa menyentuhnya. Setelah penangkapan Sada, pentungan Ishida dipindahkan ke Museum Patologi Sekolah Kedokteran Universitas Tokyo dan dipajang di depan umum. Namun tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, benda itu menghilang. Pada Desember 1936, Sada Abe dihukum atas pembunuhan tingkat 2 dan dituntut 10 tahun penjara. Sada mengatakan kalau ia sebenarnya menginginkan hukuman mati saja, tapi pada akhirnya diputuskan bahwa Sada dihukum penjara selama 6 tahun. Namun ia hanya dipenjara selama 5 tahun karena beberapa dispensasi hari raya. Setelah bebas dari penjara, Sada menggunakan identitas baru. Masa lalunya yang mengerikan membuatnya sulit untuk menjalani hidup baru yang normal. Sada sempat bekerja sebagai pembantu tapi dipecat segera setelah majikannya mengetahui identitas aslinya. Pada 1948, ia menulis autobiografi tentang dirinya dan sempat muncul dalam film dokumenter yang juga tentang dirinya pada tahun 1969 sebelum akhirnya menghilang selamanya pada 1970. Tidak ada yang tahu kemana Sada setelah itu. Ada yang bilang kalau ia menjadi biarawati, dan ada juga yang bilang kalau ia sudah mengakhiri hidupnya. Meski Sada menghilang tanpa jejak, ketertarikan publik akan kisahnya tidak pernah berakhir. Ia menjadi subjek dari banyak buku non-fiksi, sastra, novel, dan film-film. Bagaimana pendapat kalian tentang Sada Abe? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.